Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Supriyadi dari kelas 2A Penjas NPM 1921910117. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya membawa RPP kelas 9 semester 2 atau genap dengan materi keterampilan gerak permainan tenis meja atau bola kecil. Nah, dalam RPP atau RPP yang dulu ada kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ada beberapa poin di dalamnya. Untuk menghargai, yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, ada mencoba mengolah dan mengaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, sumber lain yang sama dalam sudut pandangan atau teori. Selanjutnya ada indikator dalam kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Banyak poin yang tertera di dalamnya. Ada kompetensi dasar 3.2, memahami konsep, variasi, dan kombinasi keterampilan permainan bola kecil. Nah, dalam indikator pencapaian kompetensi dalam 3.2.1 mengidentifikasikan sebagai keterampilan gerak servis forehand dan backhand, memukul forehand dan backhand, dan variasi gerak memegang bat dan memukul forehand backhand permainan tenis meja. Yang selanjutnya ada poin 3.2 menjelaskan berbagai keterampilan gerak servis forehand, backhand, memukul forehand, backhand, dan variasi gerakan memegang bat dan memukul forehand, backhand permainan tenis meja. Ada yang berikutnya, ada 3.2.3 menjelaskan cara melakukan berbagai keterampilan gerak servis forehand, backhand, memukul forehand, backhand, dan variasi forehand, backhand, gerakan memegang bat, memukul forehand, backhand permainan tenis meja. Dalam poin 4.2 ada mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan berbagai permainan bola kecil dengan koordinasi yang baik. Contohnya, poin dalam 4.2.1 melakukan berbagai keterampilan gerak servis forehand, backhand, memukul forehand, backhand, dan variasi gerakan memegang bat dan memukul forehand, backhand permainan tenis meja. Poin 4.2.2 ada menggunakan berbagai keterampilan gerak servis forehand dan backhand, memukul forehand, backhand, dan variasi gerak memegang bat dan memukul forehand, backhand dalam bentuk permainan tenis meja. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ada beberapa poin. Yang pertama, ada dengan cara belajar berkelompok, mengaji berbagai sumber pelajar, dan mengamati tayangan video siswa dan menyebutkan berbagai keterampilan gerak servis forehand, backhand, memukul forehand, backhand, dan variasi gerak bat dan memukul forehand, backhand permainan tenis meja. Selanjutnya dengan cara belajar berkelompok, mengaji sumber pelajaran dan mengetahui tayangan. Dan setelah menganalisis gerakan permainan tenis meja dan berlatih berbagai gerak spesifik permainan tenis meja, siswa dapat menjelaskan
Prosedural, berbagai keterampilan gerak servis, forehand, memukul, dan selanjutnya dalam forehand. Setelah Anda menganalisis gerakan permainan tenis meja dan berlatih berbagai gerakan spesifik permainan tenis meja, siswa dapat melakukan prosedural sama seperti itu. Dan yang terakhir, setelah menganalisis permainan tenis meja, ada berlatih berbagai gerak spesifik permainan tenis meja, siswa dapat melakukan berbagai keterampilan gerak servis, forehand, backhand, memukul forehand, backhand, dan variasi bat dan memukul forehand, backhand dalam permainan tenis meja. Fokus, penguatan karakter, kerjasama, dan disiplin. Selanjutnya ada deskripsi materi pembelajaran materi reguler pertemuan. 1. Berbagai macam pukulan servis, antara lain servis pendek atau short service, ada servis panjang, servis lob. Ada juga pukulan push, drive, block, dan chop. Dalam materi pembelajarannya juga ada variasi-variasi ikut. Dalam materi pembelajarannya ada pembelajaran remedial untuk mempraktekkan secara berpasangan dan berkelompok menemukan hubungan jenis pukulan permainan tenis meja dengan jarak sasaran pukulan. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran pengayaan, metode pembelajaran, pendekatan scientific, model pembelajaran berbasis masalah problem based atau learning PBL, metode demonstrasi dan penugasan. Yang selanjutnya ada media dan bahan dalam media, ada gambar gerakan spesifik permainan tenis meja, video pembelajaran gerakan, model siswa atau guru yang mempraktekkan gerakan lebih spesifik dalam permainan tenis meja. Ada alat dan bahan yang perlu kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada lapangan olahraga atau halaman sekolah. Yang kedua meja tenis, net, bat dan bola, audiovisual, ada peluit dan stopwatch. Dalam sumber belajar, Muhajir, buku pendidikan jasmani. Dan selanjutnya masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini ada misal saya memberi waktu 15 menit untuk pendahuluan berbasis salam berdoa dalam pertemuan tersebut, dan salah satu peserta dipimpin oleh peserta didik dan absensi. Guru mempertanyakan keadaan dan kondisi kesehatan peserta didik. Selanjutnya ada guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin melakukan pemanasan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas permainan kecil untuk pemanasan sebelum masuk ke materi. Ada juga guru mempertanyakan siapa pemain tenis meja idola kalian atau sebagainya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi yang akan disampaikan. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya masuk kepada inti dalam pembelajaran. Ada waktunya 90 menit. Dalam inti tersebut siswa dapat peserta didik mengamati keterampilan gerak servis, forehand, backhand melalui pengamatan buku teks pelajaran dan peragaan, dan bisa untuk dicontohkannya. Dan juga peserta didik mengamati keterampilan gerakan memukul forehand, backhand melalui pengamatan buku teks pelajaran, contoh, dan guru menanya kepada peserta didik, saling mempertanyakan apa perbedaan antara servis forehand dan backhand yang dimediasi oleh guru. Seperti
seperti itu. Peserta didik dapat mempertanyakan bagaimana cara melakukan pukulan pukulan forehand backhand seperti itu, mengumpulkan informasi dan peserta didik mampu mencobanya dalam teknik servis forehand backhand atau pukulan forehand backhand. Juga mengasosiasi peserta didik mempraktekkan secara berpasangan atau berkelompok menemukan hubungan jenis pukulan permainan tenis meja dengan jarak sasaran. Dan juga ada mengomunikasikan peserta didik dan menampilkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak, pukulan forehand backhand dan bermain tenis meja dengan peraturan dimodifikasi. Selanjutnya ada dalam akhir pembelajaran kita, di akhir terdapat ada 15 menit. Untuknya di dalamnya ada salah satu peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan. Guru mempertanyakan apa manfaatnya. Guru menyampaikan kemajuan yang diperoleh peserta didik secara umum dan kesalahan-kesalahan yang masih sering timbul saat melakukan praktik. Guru atau bisa disebut dengan mengevaluasi. Guru menginformasikan kepada peserta didik yang paling baik penampilannya selama melakukan permainan tenis meja. Guru menugaskan beberapa materi yang akan disampaikan berikutnya. Yang terakhir ada berdoa dipimpin oleh peserta didik. Nah, dalam penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan, teknik penilaiannya ada observasi untuk tes sikap spiritual, sosial, ada tes tulis, dan tes pengetahuan, tes untuk kerja untuk keterampilan, penugasan untuk remedial, dan penugasan untuk pengayaan. Sikap selanjutnya ada beberapa tentang penilaian. Dalam penilaian keterampilan, penilaian spiritual seperti itu. Dan juga ada yang selanjutnya ada kita masuk kepada rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran RPP baru. Itu cukup simpel dalam penulisannya, seperti mata pembelajaran, kelas semester, materi pokoknya yaitu tadi bola kecil, dan submaterinya adalah tenis meja. Isolasi waktu ada 120 menit. Tujuan pembelajarannya setelah menyampaikan materi pembelajaran mengenai permainan tenis meja yang disampaikan oleh guru, siswa dapat melakukan aspek pengetahuan. Siswa dapat menyebutkan teknik dasarnya permainan tenis meja dengan baik dan benar. Siswa dapat menjelaskan pelaksanaan teknik dasar permainan tenis meja dengan benar. Siswa dapat menjelaskan cara bermain tenis meja secara singkat dan benar. Ada aspek keterampilan. Dalam siswa mempraktikkan teknik dasar permainan tenis meja dengan baik dan benar. Siswa dapat mempraktikkan bermain tenis meja dengan benar. Ada juga langkah-langkah pembelajarannya seperti yang tadi saya sebutkan, namun ini lebih simpel. Kegiatan pendahuluan seperti 15 menit melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk memulai pembelajaran, dipandu melalui guru, dan melakukan absensi yang dilakukan oleh guru secara langsung, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi tentang apa yang diperoleh, menjelaskan hal yang akan dipelajari, kompetisi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatannya dalam inti pembelajaran ada kegiatan literasi. Siswa membaca materi dan memperhatikan guru ketika menyampaikan pembelajaran tentang permainan tenis meja. Selanjutnya ada critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual dan pertanyaan. Ada collaboration siswa dengan dibantu oleh siswa lainnya mendiskusikan
merupakan informasi, ada communication, siswa diharapkan mampu presentasikan hasil kerja individu melalui tulisan, ada creativity, guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari dan terkait. Dan juga yang terakhir, kegiatan penutup selama 15 menit siswa mengerjakan tugas akhir yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang dilakukan. Guru membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.